Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Joko Suharyanto. Hari ini saya Raka Putra Pratama dari kelas MG 103 akan mempresentasikan ujian tengah semester dari mata kuliah ICT Literasi yang Bapak sudah kirimkan uh, link atau tautannya terkait dengan kebocoran data di Republik Indonesia selama tahun 2023. Oke, untuk mempercepat waktu, saya langsung uh, mempresentasikan dan saya membagi menjadi 3 poin, di mana poin pertama ada definisi, poin kedua adalah latar belakang, dan yang terakhir adalah langkah. Seperti itu. Nah, saya mulai dari definisi. Apa sih kebocoran data? Jadi dari link yang sudah Bapak berikan, kebocoran data atau data breach merupakan situasi di mana data penting milik individu atau organisasi, perusahaan, atau lembaga negara dapat diakses secara tidak sah oleh pihak yang lain. Nah, adapun contoh-contoh dari penyerangan cyber atau contoh-contoh dari kebocoran data itu bisa terjadi karena phishing, malware, ada SQL injection atau SQL injection, brute force attack, dan lain-lain. Nah, dari situ tentu kita bertanya, apa sih faktor-faktor kebocoran data itu? Bagaimana sih kebocoran data itu sebenarnya bisa terjadi? Ada 6 poin yang saya temukan. Pertama ada kelemahan sistem, kerentanan konfigurasi buruk, transmisi data tidak aman. Jadi arsitektur yang dibangun oleh uh, arsitektur teknologi informasi pemerintah itu tidak baik atau konfigurasinya buruk sehingga gampang atau uh, rentan sekali dimasuki oleh virus-virus seperti itu. Selanjutnya juga ada kesalahan manusia atau human error. Bisa jadi ada email salah kirim, kehilangan atau pencurian perangkat, dan pengaturan akses yang salah. Mungkin banyak yang terjadi kehilangan atau pencurian perangkat device gitu ya, HP, laptop, dan akhirnya data-data dari laptop atau gadget tersebut digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya juga ada tindakan internal. Bisa jadi adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan. Mungkin yang kesengajaan itu adalah bentuk korupsi dari pegawai ataupun dari pegawai instansi, organisasi maupun pegawai swasta seperti itu. Ataupun ketidaksengajaan seperti tadi salah kirim ataupun juga kehilangan gitu ya. Nah, selanjutnya ada vendor pihak ketiga atau third party. Vendor yang tidak aman dan integrasi API yang rentan itu menjadi faktor kebocoran data. Di sisi lapangan, Pak, karena saya adalah vendor juga, vendor dari BUMN, salah satu BUMN, um, pemilihan vendor yang dilakukan oleh pemerintah atau institusi itu terkadang dalam tanda kutip bukan melihat dari sisi kompetensinya, kompetensi teknis, tetapi ada hal-hal lain yang kita tidak bisa bisa apa namanya bisa gambarkan itu dipilih dan hasilnya vendor tidak aman bisa jadi menjadi satu faktor utama gitu kebocoran data. Nah, selanjutnya juga ada faktor sosial atau politik. Ada social engineering, di mana social engineering itu adalah orang yang uh, atau hacker, orang yang tidak bertanggung jawab, berteman dengan pegawai pemerintahan ataupun orang yang bisa mengakses data untuk niat tertentu. Bisa jadi untuk akses data tersebut, dia mengaku adalah staf IT dan lain-lain. Selanjutnya juga dumpster diving, di mana dia menebak password dari calon korbannya seperti itu. Dan yang terakhir ada akses fisik seperti akses data center, akses server, akses network, akses jaringan dan lain-lain. Dan yang terakhir ada pelanggaran kebijakan keamanan, penggunaan aplikasi tidak resmi dan password lemah atau berulang. Jadi mungkin ini yang paling seringnya kita menggunakan Windows bajakan atau Microsoft bajakan yang kita download di website, itu juga bisa menjadi satu faktor gitu karena banyaknya virus atau banyaknya malware yang ada di website tersebut. Karena kita tidak bisa memastikan, Pak, uh, apakah website itu aman atau tidak dari virus. Nah, tadi kita berbicara tentang definisi dan faktor. Selanjutnya kita bahas tentang datanya sebenarnya, latar belakang. Kenapa sih kita membahas kebocoran data? Karena
pada kenyataannya atau realitanya, kebocoran data di Republik Indonesia terbanyak dari sektor pemerintahan. Dari data BSSN atau Badan Cyber Sandi Negara, sepanjang 2013 ada 103 dugaan insiden kebocoran data yang terdeteksi di Indonesia. Dan 71 atau 70, hampir 70% itu ada di administrasi pemerintahan yang notabene adalah tempat data-data itu disimpan seperti itu. Itu menjadi penting gitu ya, menjadi penting bagi pemerintah maupun masyarakat untuk mengetahui langkahnya. Muncul pertanyaan, apa yang harus dilakukan pemerintah maupun masyarakat agar tidak terjadi hal seperti ini? Memang kita tidak bisa, dalam tanda kutip, tidak mungkin kasusnya nol seperti itu ya. Tapi kita bisa mereduce atau mengurangi hal tersebut. Sebelum saya masuk ke langkah-langkah dari 2 poin itu, saya harus bilang gitu bahwa kebocoran data yang terjadi di lingkungan kita memang tidak bisa secara langsung gitu kita menyalahkan masyarakat, dikarenakan tidak adanya akses masyarakat ke environment data pemerintah. Tetapi penting untuk masyarakat mengetahui langkah pencegahan maupun penanganan jika adanya kebocoran data. Pertama adalah pemerintah. Langkah konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah. Langkah konkret apa sih yang harus dilakukan pemerintah? Pertama, peningkatan keamanan infrastruktur digital. Adanya audit keamanan berkala, melakukan penilaian rutin terhadap sistem dan jaringan untuk mengidentifikasi serta memperbaiki kerentanan. Penting juga ya untuk pemerintah dalam hal ini, institusi pemerintahan, institusi BUMN menggunakan audit eksternal seperti contohnya kantor saya gitu menggunakan KPMG sebagai auditor. Ya memang cost gitu, tetapi ada yang dipertaruhkan di situ. Dipertaruhkan dalam arti keamanan, kerentanan, retensi di infrastruktur digital. Makanya audit itu harus bukan hanya dari internal, tapi ada yang dari eksternal. Dan itu juga ada implementasi teknologi keamanan terkini, mengadopsi solusi keamanan mutakhir seperti enkripsi data dan sistem deteksi intrusi. Jadi sekarang banyak sekali teknologi seperti Kubernetes dan lain-lain yang bisa diadopsi sebenarnya oleh pemerintah untuk menjaga keamanan. Seperti itu. Selain itu juga ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan keamanan cyber memberikan pelatihan intensif kepada pegawai pemerintah mengenai praktik terbaik dalam keamanan cyber. Mungkin ada sedikit anomali juga dari saya karena kita mengenal di Indonesia ada budaya nepotisme. Pelatihan intensif ini bisa berjalan uh, sesuai dengan mana pastinya. Harus ada pegawai yang memang kompetensinya sesuai gitu dengan yang dibutuhkan seperti itu. Jangan sampai uh, pemerintah melakukan pelatihan tersebut, tetapi kompetensi dari pegawainya pun memang tidak di situ. Nah, itu menjadi pokok penting sebenarnya. Bagaimana langkah pemerintah ini bisa secara konkret ya, bisa secara konkret mereduce atau mengurangi kebocoran data. Selain itu juga ada sertifikasi profesional di mana mendorong sertifikasi bagi tenaga IT di instansi pemerintah untuk memastikan kompetensi mereka. Jadi, tapi sebelumnya balik lagi, sebelum uh, sebelum memberikan sertifikasi profesional, mereka sebagai pegawai pegawai pemerintahan yang memegang IT itu harus 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 ada dulu benchmark kompetensinya agar sertifikasi profesional yang diambil itu bisa bisa diimplementasikan secara tepat, secara cepat dan secara efisien tentunya seperti itu. Nah, yang ketiga ada penyusunan dan penegakan regulasi yang ketat. Peraturan perlindungan data memperkuat regulasi terkait perlindungan data pribadi dan memastikan penegakannya atau kepatuhan, compliance terhadap perlindungan data. Saya itu ada sanksi bagi pelanggaran. Tetapkan sanksi tegas bagi pihak yang lalai dalam menjaga keamanan data. Tentu harus adanya service level agreement, baik itu eksternal maupun internal, terkait dengan vendor ataupun in-source terkait dengan hal tersebut. Yang keempat ada kolaborasi dengan pihak ketiga, kemitraan dengan pakar keamanan atau konsultan bekerja sama dengan ahli keamanan cyber untuk meningkatkan pertahanan digital. Tentu ini penting karena bagaimanapun juga banyak sekali tokoh-tokoh di Indonesia yang memang sudah expert di bidang. Dan juga yang terakhir adalah partisipasi dalam forum internasional, terlibat dalam diskusi global mengenai standar keamanan data. Nah, kita sampai ke masyarakat.
langkah masyarakat agar tidak terjadi lagi kebocoran data dari level masyarakat atau dari sisi masyarakat. Pertama, peningkatan kesadaran dan edukasi. Seperti sekarang kita membahas tentang ICT literasi ya oleh Pak Joko. Di mana literasi digital itu penting untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga data pribadi. Kita tahu bersama bahwa masalah utama dari masyarakat Indonesia adalah bagaimana kita gampang sekali uh, mengirimkan data kita. Contoh, salah satunya adalah apa namanya kertas kakak menjadi kertas gorengan. Itu kan salah satu bentuk atau salah satu aplikasi atau sorry itu adalah bentuk implementasi dari pentingnya menjaga data pribadi sebenarnya. Nah, yang selanjutnya ada waspada terhadap phishing, mengenali dan menghindari upaya penipuan yang berusaha mencuri informasi pribadi. Contohnya, misalkan kita dikirimkan oleh orang yang tidak kita kenal, gitu ya. Orang yang tidak kenal mengirimkan kita dokumen, ternyata dokumen itu ekstensinya adalah exe atau aplikasi. Nah, kita harus tahu, gitu. Kita harus bisa mengedukasi masyarakat, pemerintah harus bisa mengedukasi masyarakat untuk masyarakat bisa memilah mana yang memang benar-benar dokumen, mana yang memang benar-benar dikirim oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Selanjutnya juga ada penggunaan teknologi dan bijak, pengaturan privasi, menyesuaikan pengaturan privasi pada perangkat dan aplikasi yang digunakan. Yang kedua ada pembaruan perangkat lunak, selalu memperbarui perangkat lunak untuk mendapatkan perlindungan terbaru. Jadi di setiap update aplikasi itu tentunya ada improvement dari sisi security aplikasi ataupun security infrastruktur dari aplikasi itu sendiri. Jadi selalu memperbarui perangkat lunak adalah sebagai salah satu cara konkret agar tidak ada terjadinya kebocoran data di level masyarakat. Dan yang terakhir ada pengelolaan informasi pribadi. Berbagi data dengan selektif. Ini penting, hanya memberikan informasi pribadi kepada pihak yang terpercaya. Saya pernah lihat di LinkedIn, di mana seorang HR itu mengirimkan full mulai dari CV, resume, dan lain-lain, bahkan KTP dan KK. Artinya apa? Artinya orang yang mengirimkan kepada HR itu tidak selektif. Dan hasilnya kita orang-orang yang ada LinkedIn yang melihat itu bisa mengetahui Pak, itu loh data dari orang tersebut dan itu sangat-sangat bahaya. Selanjutnya ada penggunaan kata sandi yang kuat, membuat kata sandi yang kompleks dan berbeda untuk setiap akun. Itu juga penting, tapi ada satu hal yang penting yaitu adalah two FA atau two verification authentication. Jadi kita harus ada 2FA. Banyak sekali autentikator yang sekarang muncul, yaitu ada Google Authenticator, Authenticator yang kita bisa sync atau yang kita bisa gunakan, integrasikan ke mobile banking kita ataupun WhatsApp kita supaya apa? Supaya ketika kita buka itu ataupun ada orang yang menghack atau ada orang yang menyadap HP kita, dia harus membuka autenticator dulu yang itu sebenarnya sudah save gitu loh di masing-masing Google maupun Microsoft. Ya, mungkin itu dari saya. Kesimpulannya adalah sebagai pemerintah, kepada pemerintah harus bisa transparan dalam kebijakan terkait dengan data, penggunaan vendor yang baik, kompetensi yang lebih baik, dan juga tentu infrastruktur atau arsitektur yang lebih baik. Dari masyarakat tentu juga penting bahwa kita harus sadar terkait dengan literasi digital, mana yang data yang bisa kita share, mana yang tidak bisa kita share. Ini semua bisa dilakukan dengan adanya ICT literasi. Dan ya saya berharap juga dengan saya belajar ICT literasi, saya bisa mengedukasi orang-orang terdekat saya supaya tidak ada lagi kebocoran data mulai dari orang terdekat saya. Itu saja dari saya, Pak Joko Suprianto. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada salah tindakan dari saya selama presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.